أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Surat Al-Baqarah ayat 116 dan 117. Mari kita baca, kita hayati kandungan isinya, kemudian kita berupaya memohon pertolongan kepada Allah agar bisa melaksanakan perintah-perintah Allah untuk melakukan sebuah kebaikan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi kekuatan untuk menjauhi segala hal-hal yang jelek, dan kita berupaya untuk mendakwahkan firman suci ini. Jadi kita masih membahas di surat Al-Baqarah kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu. Tentunya kita akan menyaksikan ada perilaku-perilaku yang baik yang harus kita contoh, dan pasti ada perilaku-perilaku umat terdahulu itu yang buruk yang harus kita hindarkan. Pengakuan lisan dan hati orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa Allah mempunyai anak. Orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, sedangkan orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih putra Allah. Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara Al-Masihu ibnullahi dzalika qauluhum
biafwahihim. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Surat At-Taubah ayat 30. Kedua kepercayaan itu pada dasarnya adalah sama, yaitu menyatakan bahwa Allah mempunyai anak, dan berarti mereka mempersekutukan Allah, menyatakan bahwa Allah memerlukan pembantu dalam mengurus alam ini, menyatakan bahwa Allah mempunyai suatu cita-cita, dan cita-cita itu akan dilanjutkan oleh putranya seandainya dia tidak ada lagi. Kepercayaan dan ucapan orang-orang kafir itu tidak benar, mengherankan dan terlalu berani. Maha suci Allah dari perkataan-perkataan yang demikian itu. Allah tidak memerlukan sesuatu pun, tidak memerlukan penolong dan pembantu dalam melaksanakan semua urusan-urusannya, tidak memerlukan sesuatu pun untuk melanjutkan kehendaknya, karena dia adalah kekal dan tidak berkesudahan. Dari perkataan Maha Suci Allah difahami bahwa pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang Allah mempunyai anak adalah pengakuan yang dinilai sebagai dosa besar. Karena itu hamba-hamba yang terlanjur menyatakan pengakuan itu hendaklah bertobat kepada Allah. Hanya dengan bertobat, dosa besar seorang hamba dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir ayat ini memberi pengertian bahwa Allah hendak membersihkan dirinya dari perkataan orang-orang kafir. Allah menyatakan yang demikian semata-mata untuk menjaga hak hamba-hambanya, membersihkan kepercayaan hamba-hambanya yang dapat merugikan mereka di dunia dan di akhirat nanti. Bahkan Allah menegaskan bahwa seluruh alam ini adalah miliknya, berada di bawah kekuasaannya. Tidak satu pun yang dapat mengurangi kehendaknya dan merugikannya. Semua patuh dan tunduk kepadanya. Coba kita lihat di ayat 117-nya. Allah adalah Maha Pencipta. Dia menciptakan sesuatu dengan tidak mencontoh kepada apa yang telah ada, tidak menggunakan suatu bahan atau alat yang telah ada. Allah menciptakan dari yang tidak ada. Demikianlah Allah menciptakan langit dan bumi dari yang semula tidak ada menjadi ada. Menurut bunyi ayat, Allah menciptakan sesuatu dengan perkataan kun, jadilah. Ungkapan ini adalah simplikasi atau penyederhanaan tentang
maha besarnya kekuasaan Allah. Apa saja yang dikehendaki untuk ditetapkan semua terjadi dengan mudah. Sedang yang dimaksud dengan menciptakan hanyalah sekedar misal saja, agar mudah difahami oleh hamba-hambanya tentang cara Allah mengadakan sesuatu dan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Hanya Allah yang Maha Tahu. Firman Allah dalam ayat sebelumnya menjelaskan bahwa apa-apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, dan semua itu tunduk dan patuh kepadanya. Merupakan pernyataan atas kekuasaan dan keperkasaannya. Dia yang menciptakan, Dia yang mengatur, dan berkuasa atas segalanya. Kata fayakun yang berarti maka jadilah di sini tidak mesti diartikan bahwa sesuatu itu terjadi seketika itu juga, melainkan melalui tahapan proses yang memerlukan waktu. Setiap tahapan proses yang berlangsung dalam alam ini pasti akan berlaku hukum alam, yakni ketentuan-ketentuan Allah atau sunnatullah. Proses rekayasa konstruktif dari bentuk ketersediaan bahan baku mentah menjadi bentuk barang jadi akan membutuhkan proses yang terkadang panjang dan perlu waktu. Proses terjadinya minyak bumi ataupun mineral-mineral berharga menelan waktu yang sangat lama menurut hitungan manusia. Dalam proses penciptaan alam jagat ini, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata rotqon fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Nah, surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat di atas menjelaskan bahwa dahulunya langit dan bumi itu suatu yang padu. Kemudian Allah pisahkan keduanya menjadi yang satu langit dan yang satu lagi adalah bumi. Tetapi proses pemisahan ini tidak terjadi secara seketika. Proses ini berlangsung dalam jutaan tahun. Pembentukan yang satu padu tersebut pun mungkin memerlukan proses dan waktu tidak seketika. Begitu pula dalam penciptaan manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam, Siti Hawa, Nabi Isa alaihi salam, dan kita serta makhluk-makhluk lain yang ada dalam alam jagat raya ini semua akan berlangsung dalam tahapan proses sesuai yang telah ditetapkannya. Walaupun sesungguhnya Allah mampu merubah ketentuan-ketentuannya yang sudah ada menjadi ketentuan lain
sesuai dengan kehendaknya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Kemudian Allah berfirman, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, sekarang kita lihat firman Allah yang terakhir di surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah ayatnya mulai ayat 115 sampai 120. Allah berfirman, qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengadabnya dengan adab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Wa id qalallahu ya Isa bin Maryama a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqo in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi
wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadilah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Qala Allahu hada yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Terakhir, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi marilah kita berhati-hati di dalam hidup ini. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah, jangan menjadi orang-orang yang sesat. Jadi kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, ya, panutan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma
inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitroka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku terjaga olehmu dalam nikmat, sehat, keselamatan dari bencana, dan terjaganya rahasia-rahasia dosa-dosaku. Maka sempurnakanlah nikmatmu, sehat darimu, dan penjagaanmu atasku di dunia dan akhirat. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Rabb, bagimu segala puji, seagung kemuliaan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku rela, aku telah ridho Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.